32. John Dalton 1766 sampai 1844. John Dalton merupakan ilmuwan Inggris yang memperkenalkan hipotesis tentang atom ke dalam arus utama ilmu pengetahuan pada awal abad ke-19. Dengan melakukan itu, dia menyediakan ide kunci yang memungkinkan pesatnya perkembangan ilmu kimia sejak zamannya. Untuk memastikan, dia bukanlah orang pertama yang menyatakan bahwa semua objek material terdiri dari sejumlah besar partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dihancurkan, alias atom. Pandangan ini sudah diajukan filsuf Yunani kuno Demokritus 460 sampai 370 sebelum Masehi, dan bahkan mungkin lebih awal lagi. Hipotesis ini diadopsi Epikurus, filsuf Yunani lainnya, dan dipaparkan dengan gemilang oleh penulis Romawi Lucretius wafat 55 sebelum Masehi dalam puisi terkenalnya De Rerum Natura tentang sifat benda-benda. Teori Demokritus yang tidak diterima oleh Aristoteles ditinggalkan semasa abad pertengahan dan tidak memiliki dampak pada ilmu pengetahuan modern. Namun beberapa ilmuwan terkemuka abad ke-17 termasuk Isaac Newton mendukung pandangan serupa. Namun tak satu pun teori atom terdahulu yang dinyatakan secara kuantitatif. Tidak seorang pun yang melihat hubungan antara spekulasi filosofis tentang atom dan fakta nyata di bidang kimia. Disinilah Dalton masuk. Dia menyajikan sebuah teori yang jelas dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengartikan hasil-hasil eksperimen kimia dan dapat diuji secara presisi di laboratorium. Walaupun istilah yang dipakainya sedikit berbeda dari yang kita pakai sekarang ini, Dalton dengan jelas menjabarkan konsep atom, molekul, unsur kimia, dan senyawa kimia. Dia menegaskan bahwa walaupun jumlah atom di alam semesta ini amat besar, jumlah jenis atomnya tidak terlalu besar. Buku karyanya mencantumkan 20 unsur atau spesies atom. Sekarang manusia telah mengenal lebih dari 100 jenis unsur. Walaupun berat berbagai jenis atom berbeda, Dalton bersikeras bahwa dua atom dari spesies yang sama akan sama pula dalam segala sifat mereka, termasuk massa. Pengukuran modern yang canggih menunjukkan bahwa aturan ini ada perkecualian. Terdapat 2 atau lebih jenis atom untuk setiap unsur kimia yang disebut isotop, yang masanya agak sedikit berbeda, walaupun sifat kimianya nyaris identik. Dalam bukunya, Dalton mencantumkan satu tabel yang mendaftarkan berat relatif berbagai jenis atom, tabel berat atom pertama dalam sejarah, dan merupakan fitur kunci dari teori atom kuantitatif. Dalton juga jelas menyatakan bahwa 2 molekul dari senyawa kimia yang sama disusun dari kombinasi atom yang juga sama. Misalnya, setiap molekul nitrogen oksida terdiri dari 2 atom nitrogen dan 1 atom oksigen. Dari sini bisa disimpulkan bahwa setiap senyawa kimia, bagaimanapun caranya disiapkan atau ditemukan,
akan selalu mengandung elemen-elemen yang sama dalam proporsi berat yang persis sama. Inilah hukum kekekalan proporsi yang ditemukan secara eksperimental oleh Joseph Louis Proust beberapa tahun sebelumnya. Begitu meyakinkannya cara Dalton menyajikan teorinya, sampai-sampai dalam 20 tahun, teori ini dianut oleh mayoritas ilmuwan. Di samping itu, para ahli kimia mengikuti program yang disarankan oleh buku Dalton, menentukan berat relatif atom secara persis, menganalisis senyawa kimia melalui beratnya, menentukan secara persis kombinasi dari atom-atom yang menyusun masing-masing molekul. Kesuksesan program ini tentu saja tidak tertandingi. Tidak mudah menilai besarnya bobot makna hipotesis atom. Hipotesis ini merupakan paham sentral dalam pemahaman kita tentang ilmu kimia. Di samping itu, hipotesis itu juga merupakan pengantar yang tidak dapat diabaikan menuju ilmu fisika modern. Tapi karena atomisme telah begitu banyak didiskusikan sebelum Dalton, maka dia tidak muncul di peringkat yang lebih tinggi dalam daftar ini. Dalton dilahirkan pada 1766 di desa Eaglesfield sebelah utara Inggris. Sekolah formalnya berakhir ketika dia baru berusia 11 tahun. Dia pun nyaris belajar sendiri tentang ilmu alam. Dia cepat matang dan ketika berusia 12 tahun, dia telah menjadi seorang guru. Dia kelak menjadi guru atau pengajar privat di sebagian besar sisa hidupnya. Saat berusia 15 tahun, dia pindah ke kota Kendal dan pindah ke Manchester ketika berusia 26 tahun. Di sanalah dia tetap tinggal sampai wafatnya pada 1844. Dia tidak pernah menikah. Dalton meminati meteorologi pada 1787 ketika berusia 21 tahun. 6 tahun kemudian, dia menerbitkan sebuah buku tentang meteorologi. Studi tentang udara dan atmosfer ini membangkitkan minatnya pada sifat-sifat gas secara umum. Dengan melakukan serangkaian percobaan, dia menemukan 2 hukum penting yang mengatur perilaku gas. Yang pertama, dikemukakan Dalton pada 1801, menyatakan bahwa volume yang ditempati gas berbanding lurus dengan suhunya. Biasanya dikenal sebagai hukum Charles, sesuai dengan nama ilmuwan Perancis yang menemukan hukum ini beberapa tahun sebelum Dalton, namun tidak mempublikasikan hasilnya. Yang kedua, juga dikemukakan Dalton pada 1801, dikenal sebagai hukum Dalton tentang tekanan parsial. Pada 1804, Dalton merumuskan teori atomnya dan menyiapkan satu daftar berat atom. Tapi karya utamanya, A New System of Chemical Philosophy, baru diterbitkan pada 1808. Buku ini membuatnya terkenal dan menghasilkan banyak penghargaan di tahun-tahun berikutnya. Kebetulan, Dalton menderita buta warna. Menariknya, kondisi ini malah membangkitkan rasa ingin tahunya. Dia mempelajari soal kebutaan warna dan akhirnya menerbitkan satu tulisan ilmiah tentang hal itu. Tulisan pertama yang membicarakan topik itu.